Halo semuanya, kali ini kita ada di sesi 9. Nah, kali ini aku akan bahas tentang quantitative risk analysis atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis kuantitatif risiko. Topik ini penting banget terutama buat kalian yang terlibat dalam proyek atau manajemen risiko, karena di sini kita belajar gimana cara menilai risiko dengan data dan angka, bukan cuma berdasarkan perkiraan. Apa itu quantitative risk analysis? Nah, secara sederhana, quantitative risk analysis adalah cara untuk menganalisis risiko proyek dengan menggunakan data numerik dan hasil pengukuran yang nyata. Tujuannya supaya tim proyek bisa tahu seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap proyek. Jadi, bukan cuma menebak-nebak, tapi benar-benar dihitung berdasarkan data yang sudah ada. Nah, langkah yang pertama, mengumpulkan data, yaitu assessing performance data. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai data penting, seperti catatan dari proyek sebelumnya, data tentang risiko yang pernah muncul, dan metrik kinerja proyek. Data-data ini membantu tim memahami situasi proyek sekarang dan memperkirakannya bagaimana sih risiko bisa memengaruhi jalannya proyek. Nah, langkah yang kedua, itu analisis umum risiko. Setelah semua data terkumpul, tahap berikutnya adalah meninjau risiko secara garis besar. Misalnya, risiko terhadap biaya, waktu, dan ketersediaan sumber daya. Langkah ini membantu memberikan gambaran umum tentang bagaimana dari proyek yang paling rentan terhadap risiko. Nah, setelah itu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap risiko atau analisis detail risk. Nah, di tahap ini kita menghitung peluang terjadinya risiko dan seberapa besar dampaknya. Jika itu benar-benar terjadi, biasanya digunakan metode seperti Monte Carlo simulation atau decision tree analysis untuk membantu melakukan perhitungan ini secara objektif dan terukur. Nah, tahap berikutnya itu sensitive analysis, yaitu proses untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil proyek. Di sini, tim proyek bisa menggunakan alat bantu seperti tornado diagram untuk mengetahui faktor risiko mana yang harus diprioritaskan penanganannya. Hasil analisis ini juga membantu pembagian sumber daya agar penanganan risiko jadi lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, setelah semua informasi terkumpul, setiap risiko kemudian disusun berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya atau risk priority. Dengan urutan prioritas ini, tim proyek bisa menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu, strategi apa yang paling efektif, dan bagaimana mengatur sumber daya agar proyek tetap berjalan lancar. Secara keseluruhan, quantitative risk analysis membantu tim proyek mengambil keputusan dengan lebih percaya diri karena setiap langkah didukung oleh data nyata. Dengan analisis ini, tim bisa memahami risiko secara lebih jelas, menyiapkan langkah antisipasi, dan memastikan proyek berjalan dengan lebih siap dalam menghadapi masalah yang mungkin muncul. Jadi, intinya analisis kuantitatif risiko bukan cuma tentang angka, tapi tentang bagaimana data membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas dan terukur. Sekian, terima kasih.